Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial membuat ulangan harian atau penilaian tengah semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 pada Google Classroom. Yang pertama, kita buka dulu Google Classroom-nya, aktifkan akun kita, dan kita pilih kelas yang kita ajar. Pada menu tugas kelas, kita pilih tambah buat. Untuk soal esai kita pilih tugas. Untuk soal ulangan adjektif, maka kita pilihnya tugas kuis. Sama penilaian tengah semester, kita ingin soalnya adjektif, maka kita pilih tugas kuis. Buatkan judulnya ulangan harian atau penilaian tengah semester ganjil. Tahun 2020-2021. Petunjuk opsional terserah kita apa yang mau kita ketikkan. Misalnya, silakan isi jawaban yang benar. Kita pilih blank quiz untuk membuat soal adjektif pada Google Formulir atau Google Form. Ketikkan judulnya ulangan harian atau penilaian tengah semester ganjil. Judulnya juga nanti kita ubah biar siswa tahu nama judul ulangannya. Misalnya kita buat kalimat PTS, penilaian tengah semester ganjil, mata pelajaran mapel Dewan kelas 11 PKJ. Pada untitled question kita buatkan nama siswa, opsinya kita pilih jawaban singkat, dan ini wajib diisi. Lanjutkan, tambahkan pertanyaan. Setelah ada nama siswa, siswa berada pada kelas. Opsinya drop down. Misalnya kita mengajar lebih dari satu kelas, kita isikan semua kelas yang kita ajar. Misalnya kelas 11 TKJ 1, kelas 11 TKJ 2. Kalau ada lagi yang lain, silakan ditambahkan berapa banyaknya kelas yang kita ajar. Jadi nanti siswa akan memilih kelas yang mana dia berada. Ini wajib diisi. Ini untuk biodatanya. Terus kita ingin masuk ke pertanyaan soal ulangannya dengan cara mengklik paling bawah sekali, tambahkan bagian, agar dia terpisah antara biodata dengan soal. Kita buat misalnya, pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar. Lanjutkan dengan pertanyaan pertama, tambahkan pertanyaan. Untuk soal pertama bisa kita ketik di sini, atau kita sudah mempunyai naskah soal, kita hanya tinggal mengkopinya saja.
Misalnya ini soal ulangan tengah semester, kita ambil soal nomor 1, Ctrl C, buka Classroom, pastikan Ctrl V, hilangkan soal nomornya, biar soalnya nanti kita membuatnya acak, jadi tidak ada nomor 1, 2, 3 nya. Pada opsi jawaban kita blok opsinya supaya tidak ada ABC nya, kita hilangkan, Ctrl C, pindahkan ke Classroom, Ctrl V, maka opsinya langsung terpindahkan semuanya. Untuk memberikan kunci jawabannya, scroll bar ke atas, di samping kiri kirim ini ada bacaan setelan atau settingan atau pengaturan, diklik. Agar siswa hanya sekali bisa menjawab ulangan, maka kita izinkan di sini batasi ke 1 tanggapan saja, tidak bisa berulang-ulang. Terus pada presentasi soalnya kita maunya acak, maka tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, walaupun soalnya sama tapi nomor urutnya acak. Kalau kita ingin memberikan konfirmasi setelah dia selesai mengerjakan soal ulangan atau PTS, kalau kita ingin ada bacaannya, terima kasih atas jawaban Anda. Jawaban sudah tersimpan. Pada menu kuis, aktifkan ini, jadikan ini sebagai kuis. Terus yang di bawahnya, kalau kita ingin siswa itu bisa melihat pertanyaan tak terjawab atau jawaban yang benar atau berapa poinnya. Kalau kita hanya sekali aja memberi anak itu ujian, maka perlu juga kita kasihkan jawaban yang benar. Tapi kalau kita lupa, kita anak tahu jawaban yang benarnya yang mana saja, bisa diulang-ulang. Terus simpan. Setelah itu kita beri kunci jawabannya. Soal yang pertama, jawaban yang benar, kita klik. Terus berapa poinnya? Kalau seandainya soal kita ada 20, maka setiap poin misalnya kita beri nilainya 5 kali 20 sama dengan 100. Dalam hal ini saya mencoba hanya 4 soal, maka saya akan memberikan satu soal poinnya 25. Selesai. Satu soal wajib diisi dan opsi jawabannya acak. Lanjutkan soal yang kedua dengan pilihan tambahkan pertanyaan. Soal yang kedua kita copy juga, Ctrl C, Ctrl V, hilangkan nomor soal dan kopikan lagi jawabannya. Hilangkan ABC, Ctrl C, Ctrl V. Langsung kunci jawaban yang benar, diklik dan poinnya misal 25. Selesai, wajib diisi dan acak apa opsi jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kita pilih yang ada gambarnya. Kita blok, Ctrl C, Ctrl V, hilangkan nomor soal. Karena gambarnya tidak terkopi, dia berpisah antara tulisan sama gambar,
kita akan menyisipkan gambar pada image. Sebelum itu gambar tersebut harus dalam bentuk file JPEG. Nah, misalnya klikkan gambar ini, klik kanan, pilih Save as Picture. Nah, dia akan berada pada User Administrator Picture. Kita ingin membuat namanya, misalnya soal nomor 3, tipenya JPEG. Nah, save, buka Classroom, pilih image tadi, cari di mana letak file JPEG-nya, kita open. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar, kita edit kalimatnya. Gambar di bawah adalah contoh dari jenis jaringan tanpa kabel yang disebut jaringan. Jawabannya kita kopikan, kita hilangkan ABC-nya, Ctrl C, Ctrl V. Kunci jawabannya, kita klik kunci jawabannya, poinnya 25. Selesai. Jangan lupa wajib diisi dan opsinya acak. Lanjutkan soal yang keempat. Kita cari gambar yang lain, pertanyaan yang ada gambarnya. Ctrl C, Ctrl V, hilangkan nomor soal. Soal tadi di mana letaknya, kita save as picture, kita buat namanya soal nomor 4. Formatnya JPEG, save. Buka Classroom, kita masukkan image-nya, gambar, di mana posisinya, ini open. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar di bawah adalah contoh dari jenis perangkat nirkabel yang disebut dengan Ctrl C, hilangkan dulu opsinya, Ctrl C, Ctrl V. Pilih jawabannya, poinnya 25. Selesai, wajib diisi. Acak. Cukup 4 soal saja yang kita buat. Untuk contoh, kita ingin memberi temanya atau headernya, klik yang paling ujung kiri. Ini background yang polos, yang ini yang ada gambarnya. Pilih header, misalnya yang ini kita pilih, terserah, sisipkan. Nah, maka inilah tampilan soal ulangan kita. Sebelum kita posting, kita ingin melihatnya, lihatlah pratinjau gambar mata. Jadi nanti seperti ini yang siswa kerjakan.
pertama biodata, nanti ada berikutnya soal. Untuk kita bisa melihat, habis itu kita posting dulu ya. Postingnya langsung aja balik lagi ke Classroom tab yang sebelumnya. Terus kita pilih topiknya, di mata pelajaran apa kita ingin postingnya. Pilih mata pelajarannya, apakah semua kelas atau kelas yang mana saja yang mau kita posting, misalnya 1 atau 2 atau semuanya. Setelah itu baru kita tugaskan. Maka blank quiz ini nanti akan berubah namanya. Kalau kita lihat, timbul ulangan harian PTS ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kalau kita ingin melihat jawaban siswa, pilih edit, kita buka ulangan harian tadi, nanti kita pilih gambar pensil, ini edit formulir ini. Terus kita pilih respon, tanggapan. Kalau seandainya siswa sudah menjawab, nanti kita pilih segitiga ini, karena ini belum ada ya, nih download tanggapan, nanti jawabannya akan terdownload. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.